Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak siswa kelas 3 yang hebat dan pintar. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan siap belajar untuk hari ini. Nah anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang tema 6, energi dan perubahannya, subtema 4, penghematan energi dan pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama yaitu mempelajari informasi berkaitan dengan penghematan energi dengan benar. Yang kedua, membandingkan contoh kewajiban dan hak terkait penghematan energi dengan benar. Dan yang ketiga, yaitu menampilkan kombinasi gerak melompat, memutar, dan mengayun sesuai irama atau ketukan dengan benar. Nah, coba sekarang kalian amati atau perhatikan gambar ini. Ini gambar tentang apa ya? Kira-kira ada yang tahu? Ya, betul sekali. Ini gambar tentang Udin dan teman-temannya yang berangkat ke sekolah. Nah, anak-anak, sekarang kalian baca ya teks bacaan ini. Setiap hari, Udin dan Eko berangkat ke sekolah. Keduanya ke sekolah dengan berjalan kaki. Siti dan Dayu ke sekolah juga berjalan kaki. Ada juga teman Udin ke sekolah naik sepeda. Bersepeda atau berjalan kaki bersama teman merupakan kegiatan yang menyenangkan. Bersepeda menghemat energi bahan bakar minyak, karena berjalan dan bersepeda tidak membutuhkan bahan bakar minyak. Menggunakan transportasi umum termasuk menghemat bahan bakar minyak. Penggunaan transportasi umum mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Semakin banyak orang menggunakan transportasi umum, semakin banyak penghematan bahan bakar minyak. Nah anak-anak, setelah kalian membaca teks bacaan tadi, coba kalian jawab pertanyaan yang ada pada lembar kerja peserta didik yang sudah ibu bagikan ya. Tadi kalian sudah menemukan beberapa informasi. Nah, apa itu informasi? Informasi adalah pemberitahuan atau kabar atau berita tentang sesuatu. Nah, yang kalian temukan itu informasi tentang penghematan. Hemat itu artinya tidak boros. Anak-anak hebat, nanti kalian merancang informasi tentang kegiatan menghemat energi. Nah, yang pertama, kalian harus menentukan waktu pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, menentukan tempat pelaksanaan kegiatan seperti di rumah, sekolah, ataupun lingkungan sekitar. Yang ketiga, yaitu menentukan tahapan kegiatan yang akan dilakukan. Contohnya, bepergian dengan menggunakan sepeda, mematikan lampu yang tidak terpakai, menggunakan lampu hemat energi, tidak menggunakan pengatur suhu ruangan atau AC saat pagi hari. Lalu mematikan keran air setelah digunakan dan mengurangi penggunaan alat listrik. Nah, yang keempat, kalian harus menentukan kesulitan atau masalah yang dihadapi saat melakukan kegiatan. Yang kelima, menentukan manfaat dari kegiatan yang dilakukan. Dan yang terakhir, merancang informasi itu dengan menggunakan bahasa sendiri. Nah, anak-anak, berjalan kaki ke sekolah itu sangat menyenangkan. Berjalan kaki ke sekolah termasuk menghemat energi bahan bakar minyak. Pejalan kaki berhak mendapat keamanan selama berjalan. Pejalan kaki berkewajiban menaati peraturan agar selamat di perjalanan. Hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lakukan di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan sekitar. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang agar semua dapat berjalan dengan baik. Nah, lalu apa pengertian hak dan kewajiban itu? Hak yaitu segala sesuatu yang harus didapatkan oleh seseorang, sedangkan kewajiban yaitu segala sesuatu yang harus dilaksanakan atau dilakukan oleh seseorang. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar ini. Ini gambar tentang apa ya? Ya, ini tentang contoh hak dan kewajiban agar hal seperti pada gambar tidak terjadi lagi. Haknya yaitu mendapatkan energi atau makanan untuk beraktivitas, dan kewajibannya menghabiskan makanan yang telah disiapkan. Anak-anak hebat, sekarang kalian cari hak dan kewajibannya agar tidak terjadi hal seperti pada gambar di bawah ini. Nah, contohnya yang tadi ya.
Menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh termasuk kewajiban juga. Nah, kesehatan itu dijaga dengan aktivitas jasmani. Aktivitas jasmani dapat dilakukan bersama teman. Aktivitas jasmani itu bertujuan untuk melatih tubuh menjadi kuat dan sehat. Nah, sekarang ayo kita berolahraga. Semangat ya! Kalian akan berolahraga tentang senam irama menggunakan tempurung kelapa. Nah, sebelumnya kalian harus menyiapkan 2 buah tempurung kelapa atau benda yang dapat menimbulkan bunyi. Nah, contoh benda lainnya bisa mangkok plastik kecil ya. Mari kita mulai. Gerakan pertama yaitu melompat sambil mengayunkan kedua lengan, seperti pada gambar ini ya. Nah, anak-anak, gerakan diawali dengan berdiri tegak, masing-masing tangan memegang tempurung kelapa atau benda yang menimbulkan bunyi tadi. Nah, ini contohnya ya, kaki kiri diangkat, lalu ayunkan tangan ke kanan sambil menepukkan tempurung kelapa. Nah, kalian bisa melakukannya secara berulang ya, atau berlatih secara berulang. Nah, jika sudah selesai, diakhiri dengan gerakan berdiri tegak lagi ya. Nah, yuk anak-anak, semangat ya. Coba kalian berlatih lagi dan lagi. Selanjutnya, gerakan yang kedua yaitu melompat, mengayun, dan berputar seperti pada gambar ini. Nah, gerakan diawali dengan berdiri tegak, masing-masing tangan memegang tempurung kelapa seperti tadi ya. Nah, ini contohnya anak-anak. Lalu hitungan pertama, kaki kiri diangkat. Ayunkan tangan ke kanan sambil menepukkan kedua tempurung kelapa. Nah, untuk hitungan kedua, kaki kanan diangkat, ayunkan tangan ke kiri sambil menepukkan kedua tempurung kelapa. Lalu, untuk hitungan yang ketiga, kaki kiri diangkat, ayunkan tangan ke kanan sambil menepukkan kedua tempurung kelapa. Anak-anak, pada hitungan yang keempat, putar badan menghadap ke arah kiri seperti contoh ya. Nah, kegiatan memutar badan ini terus dilakukan sampai kalian berada di posisi awal tadi ya, menghadap ke depan. Anak-anak hebat, lakukan gerakan tadi secara berulang ya. Semangat! Nah, ingat ya anak-anak, untuk gerakan akhir itu kedua tangan berada di samping badan. Demikian tadi materi untuk pembelajaran hari ini. Semoga materi tadi dapat kalian pahami, dapat kalian pelajari lagi, dan dapat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.